Stellar Transformations, episode 4. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cara terbaik untuk melatih kekuatan jari adalah dengan berlatih meditasi satu jari sambil melakukan handstand. Namun, kekuatan jarimu masih terlalu lemah saat ini, jadi kamu akan berlatih sesuai dengan metode telapak pasir besi terlebih dahulu. Ini adalah sarung tangan sutra surgawi. Kamu akan memakainya. Saat melatih kekuatan jari, kamu tidak boleh melukai otot dan kulit tanganmu. Zhao Yunxing telah menyiapkan sepasang sarung tangan sutra surgawi untuk Qin Yu. Qin Yu dengan gembira menerima sarung tangan sutra surgawi dan langsung memakainya. Ini pasir putih yang diambil dari pantai. Kau harus menyekop pasir itu dengan paksa. Jangan berhenti. Berhentilah hanya jika aku bilang boleh. Zhao Yunxing menunjuk pasir di kuali besi yang tidak jauh di sampingnya dan berkata, "Ya, Guru." Qin Yu menganggap sesi latihan ini sebagai permainan. Namun, kakinya benar-benar sakit. Hanya dengan menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya, ia tiba di sisi kuali besi. Qin Yu, mengenakan sarung tangan sutra surgawi, mendorong tangannya ke bawah tanpa henti. Setiap kali ia mendorong, ia berusaha keras untuk mencapai dasar. Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk mengerang. Jari-jarinya dilindungi oleh sarung tangan sutra surgawi, tetapi sarung tangan itu hanya mencegah pasir menyentuh jarinya. Oleh karena itu ketika sebuah tangan disekop ke dalam pasir, kekuatan benturannya memengaruhi tangan itu sepenuhnya. Karena ia menyekop dengan sangat cepat seperti itu, gaya yang disebabkan oleh pasir putih semakin melukai jari-jari Qin Yu. Ia tidak dapat menahan diri untuk mengurangi kedalaman dorongannya. Awalnya ia mendorong tangannya ke dasar kuali tetapi sekarang ia menariknya kembali saat sudah setengah jalan ke dasar. Hal ini membuat latihannya jauh lebih mudah baginya. Dorong sampai ke dasar, jangan mengendur. Zhao Yunxing berkata dengan dingin. Qin Yu terkejut namun dia tidak punya pilihan selain mengatupkan giginya dan bertahan. Meskipun Qin Yu menyukai perasaan itu ketika ia melampaui batasnya, saraf-saraf di ujung jarinya terhubung dengan hatinya. Rasa sakit yang terus-menerus di jarinya membuatnya sangat menderita. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang anak berusia 8 tahun. Terlebih lagi, ia adalah putra ketiga Pangeran Penakluk Timur, yang memiliki status yang tinggi dan kaya dan belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba tangannya terkulai ke bawah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan air mata mengalir tak terkendali dari mata Qin Yu. Zhao Yunxing menatap dengan dingin. Ia melihat anak berusia 8 tahun di depannya terus menyekop pasir dengan tangannya tanpa henti sambil menatap dengan mata berkaca-kaca, tetapi ia tampaknya tidak memiliki belas kasihan dan masih mendesak tanpa henti. Qin Yu bisa meneteskan air mata, tetapi ia harus terus menyekop. Setelah berlatih setiap hari selama setengah tahun, ditambah nafsu makannya yang semakin meningkat, tubuh Qin Yu sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di ujung bawah air terjun di Gunung Donglan. Dengan tendangan terbang, Zhao Yunxing tiba-tiba menjatuhkan beberapa batu besar ke bawah air. Pada saat ini, area yang dapat ditinggali seseorang yang terbentuk dari beberapa batu itu telah muncul di bawah air terjun. Karena air terjun itu turun dari atas, ketika mengenai batu-batu di permukaan, semburan air putih yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitarnya. Kakimu harus kokoh seperti gunung dan bergerak secepat kilat. Ini bukan air terjun yang besar. Setelah melakukan squat dalam waktu yang lama, kakimu seharusnya cukup kuat untuk mengambil posisi kuda-kuda di bawah air terjun. Zhao Yunxing menunjuk ke sebuah batu biru dan berkata, "Berdirilah di atasnya. Kamu harus berdiri dengan kokoh. Ini bukan air terjun besar." Qin Yu melihat air terjun yang jatuh dari ketinggian. Dengan kecepatan tinggi, air menghantam bebatuan, menimbulkan suara gemuruh yang melesat ke langit. Jika air terjun ini tidak dianggap besar, lalu air terjun yang mana yang termasuk? Setelah melakukan squat dalam selama setengah tahun, otot kaki Qin Yu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ya, Qin Yu segera dan perlahan berdiri di tepi batu biru. Karena air mengalir ke bawah, tekanan di tepi batu tidak besar. Qin Yu mengambil posisi kuda-kuda di tepi batu dan dia dapat menahan tekanan dengan cukup mudah. "Berdiri di tengah," kata Zhao Yunxing dengan dingin. Qin Yu tidak punya pilihan selain menggerakkan kakinya perlahan dan menuju ke tengah bebatuan. Semakin dekat ke tengah, semakin besar momentum air. Qin Yu merasa tubuhnya sudah bergoyang tetapi dia harus mencapai tengah. Tidak bagus. Qin Yu merasa tubuhnya gemetar.
Kakinya tak mampu lagi menopangnya. Dalam sekejap, ia terlempar ke dalam danau. Lanjutkan, ucap Zhao Yunsing acuh tak acuh. Di malam hari, Qin Yu berbaring di sumber air panas. Dia menyipitkan matanya dengan santai. Setiap hari, saat dia berada di sumber air panas adalah saat dia paling menikmati dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Namun sekarang, dia berlatih hingga batas kemampuannya setiap hari, jadi ketika dia memasuki sumber air panas lagi dengan tubuhnya yang sakit dan kesemutan di sekujur tubuhnya, dia merasa sangat nyaman. Xiao Hei telah tumbuh sedikit dalam setengah tahun terakhir. Namun, beberapa bulu emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Bagian tubuhnya yang lain masih ditutupi bulu hitam. Xiao Hei tumbuh jauh lebih lambat daripada elang biasa. Saat ini, ia bergoyang sembarangan di samping sumber air panas. Qin Yu tertidur. Dia tidur di sumber air panas. Setiap hari, ia berlatih di siang hari lalu berendam di sumber air panas selama 6 jam di malam hari. Ia secara khusus menyiapkan kursi geladak di sumber air panas tersebut sehingga ia dapat tidur sambil berendam di dalamnya. Setelah tengah malam, ia meminta ahli medis Wang Xian untuk memijatnya dan mengoleskan anggur obat untuknya. Kemudian Qin Yu dapat membaca buku. Dapat dikatakan dia tidak menyia-nyiakan 1 menit pun. Dua sosok tiba-tiba muncul di samping sumber air panas. Mereka tidak lain adalah Lian Yan dan Zhao Yunsing. Keduanya sedang memperhatikan Qin Yu yang sedang tidur seperti kayu gelondongan. Xiao Yu bahkan belum berusia 9 tahun. Dia masih anak-anak. Melihat air liur berkilauan keluar dari mulut Qin Yu dan wajahnya yang masih kekanak-kanakan, Lian Yan merasa sangat kasihan padanya. Setelah membesarkan Qin Yu sejak dia masih sangat kecil, Lian Yan benar-benar menganggapnya sebagai cucunya sendiri. Zhao Yunsing tersenyum tipis, menatap Qin Yu, dan berkata sambil mengangguk, Xiao Yu adalah anak yang sangat teguh pendiriannya. Pelatihan yang kuberikan padanya benar-benar mendorongnya ke batas kemampuannya yang sebenarnya. Saat ia melampaui batas, tubuhnya akan hampir hancur. Aku tidak menyangka ia akan mampu bertahan. Saat itu, saat Yang Mulia mengizinkanku melatih pasukan, aku melakukan pelatihan batas pada pasukan yang beranggotakan 100.000 orang. Namun, hanya 1.000 dari mereka yang mampu bertahan selama setahun dan mencapai puncak prajurit biasa. Ketika Zhao Yunsing bertugas melatih tentara pada waktu itu, sebagian besar prajurit adalah prajurit biasa. Tidak seperti Qin Yu, mereka juga tidak dapat memakan makanan berkhasiat obat, berendam di sumber air panas untuk menghilangkan rasa lelah, dan meminta ahli medis profesional untuk memijat mereka, Namun, semua prajurit itu sudah dewasa sedangkan Qin Yu masih anak-anak. Anak seperti itu mampu bertahan membuat Zhao Yunsing merasa kagum sekaligus puas. Melihat bagaimana Qin Yu terlihat dalam tidurnya, Lian Yan dan Zhao Yunsing pergi sambil tersenyum, meninggalkan Qin Yu yang sedang tidur, yang sama sekali tidak tahu bahwa dia baru saja kedatangan tamu. Dia sedikit membuka mulut kecilnya dan tersenyum manis. Dari sudut mulutnya, benang ludah itu berkilauan. Mungkin, dalam mimpinya, dia bertemu ayahnya. Ayah, 2 tahun telah berlalu, tetapi dia belum mengunjungi Qin Yu sekalipun. Berlari sambil membawa barang berat, berjongkok sambil membawa barang berat, menjaga kuda-kuda di bawah air terjun, terus-menerus melakukan gerakan eksplosif meskipun terhalang, berlatih teknik bertarung tanpa senjata di dalam air, berolahraga sambil membawa barang berat sepanjang hari, melatih kelenturan dan ketangguhan, melatih kekuatan jari, melatih reaksi dan kepekaan, melatih kelincahan. Itulah berbagai teknik latihan yang digunakan Zhao Yunsing menurut aturan tertentu untuk melatih Qin Yu secara ekstensif. Di bawah bimbingan Zhao Yunsing, Qin Yu terus-menerus melampaui batas fisiknya. Kemampuan tubuhnya juga meningkat dengan sangat cepat. Setahun kemudian, Qin Yu yang berusia 9 tahun bertelanjang dada dan mengenakan celana. Seluruh tubuhnya tidak berotot, tetapi ramping dan tampak seperti macan tutul pemburu. Xiao Yu, kau sangat berkemauan keras. Dalam latihan batas, hal lainnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah berkemauan keras. Zhao Yunsing menatap Qin Yu dan memberinya senyum yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sudah saatnya gurumu kembali ke ketentaraan. Ingat, batasnya, tantang batasnya, dan lampaui batasnya. Selama kau berusaha keras tanpa henti, kau akhirnya akan berhasil. Qin Yu menatap gurunya di hadapannya. Selama setahun terakhir, Qin Yu bahkan merasa sangat marah karena gurunya terlalu kejam setiap sesi latihan. Qin Yu selalu meneteskan air mata tanpa henti. Namun hari ini, ketika ia melihat senyum gembira di wajah gurunya, ia tiba-tiba mengerti segalanya. Guru, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Qin Yu menatap Zhao Yunsing dan berkata dengan tegas. Zhao Yunsing tersenyum padanya dan mengangguk.
Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan pergi dengan langkah lebar, segera keluar dari Misty Villa. Mengikuti raungan harimau ganas, mata Qin Yu sedikit memerah. Dia tahu, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan berlatih sendiri. Padang belantara yang luas ditutupi dengan pegunungan tinggi dan hutan lebat yang luas. Banyak binatang ajaib bersembunyi jauh di dalamnya. Padang belantara memiliki wilayah yang luas, yang pada dasarnya tidak dapat diukur oleh siapapun. 3 daerah di wilayah timur menyatakan kepada dunia luar bahwa mereka memiliki total pasukan sebanyak 600.000 orang yang 400.000 orang ditempatkan di perbatasan dengan padang belantara. 200.000 prajurit lainnya ditempatkan di luar pegunungan Blackwater. Di pegunungan Blackwater terdapat sekitar 200.000 bandit. Ini adalah tempat nomor 1 bagi para bandit di dunia. Karena para bandit ini sangat mengenal medan pegunungan Blackwater dan memiliki posisi geografis yang menguntungkan, 200.000 prajurit yang dikendalikan oleh Isvan Kuising Prince selalu ditempatkan di luar pegunungan untuk menakut-nakuti para bandit Blackwater. Di kota Tiefeng di perbatasan dengan alam liar, ada sebuah rumah besar yang menyeramkan. Saat ini, Pangeran Penakluk Timur Qin De sedang membaca buku dengan tenang di sebuah ruangan di rumah besar itu. Yang mulia, berdiri di luar pintu, Zhao Yunxing membungkuk dan berkata, "Yunxing, masuklah." Qin De pada dasarnya berkata begitu saja tanpa mengangkat kepalanya. Kemudian Zhao Yunxing memasuki ruangan dengan tubuh membungkuk. Dia berdiri diam di satu sisi ruangan menunggu Qin De berbicara terlebih dahulu. Dia sangat menghormati Pangeran Penakluk Timur Qin De. Qin De meletakkan buku di tangannya dan menoleh ke Zhao Yunxing. Dia berkata sambil tersenyum, "Yunxing, kamu telah mengajar Yuer selama setahun. Katakan padaku, apakah Yuer memiliki prospek di jalur teknik eksternal?" "Yang mulia, Pangeran ketiga sangat pekerja keras dan gigih. Tekadnya lebih kuat daripada kebanyakan orang dewasa," kata Zhao Yunxing segera. Mendengar itu, wajah Qin De tersenyum tipis. Zhao Yunxing melanjutkan, "Tetapi bakat Pangeran ketiga hanya dapat dianggap di atas rata-rata sedangkan kebanyakan dari mereka yang telah mencapai puncak teknik eksternal adalah orang-orang yang sangat berbakat. Namun berkat nutrisi dari sumber air panas villa berkabut dan sering makan makanan obat yang berharga, Pangeran ketiga masih memiliki kesempatan untuk mencapai puncak teknik eksternal. Puncak teknik eksternal adalah puncak level Hautian dan mendekati level Xiantian. Siapapun yang telah mempraktikkan teknik eksternal hingga tingkat itu bahkan dapat mengalahkan para ahli internal Xiantian tahap awal." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya Qin Yu menjawab. Zhao Yunxing mempertimbangkan dengan saksama untuk beberapa saat dan berkata, "Mungkin akan memakan waktu 30 tahun. Dan ini hanya akan terjadi jika Pangeran ketiga bertekun sepanjang waktu. Di jalur teknik eksternal, semakin dekat seseorang ke fase akhir, semakin sulit untuk berkembang. Ambil contoh, kekuatan. Setelah berlatih selama 10 tahun, Pangeran ketiga tidak akan mengalami kesulitan mengangkat 300 atau 400 jin dengan satu tangan. Pada puncak teknik eksternal, ia seharusnya memiliki kekuatan 700 atau 800 jin dengan satu tangan. Namun, itu akan semakin sulit menjelang akhir, 30 tahun, tidak akan jauh dari kebenaran." Qin De menggelengkan kepala dan mendesah, 30 tahun terlalu lama. Namun, jika dia dapat melindungi dirinya sendiri setelah 10 tahun, ini masih bisa dianggap tidak buruk. "Baiklah, Zhao Yunxing, Anda harus kembali dulu," Qin De berkata sambil tersenyum. Zhao Yunxing segera membungkuk dan berkata, "Saya permisi dulu, Yang Mulia." Setelah itu, dia segera pergi, meninggalkan Qin De di ruangan itu. Setelah waktu yang lama, desahan dalam dan pelan terdengar dari dalam ruangan itu. Qin Yu berdiri dalam posisi kuda-kuda di bawah serangan air terjun yang terus-menerus. Ia bertahan di bebatuan biru di bawah air terjun. Merasakan kekuatan hantaman air terjun, Qin Yu diam-diam bersukacita. Beruntung baginya, ketika baru mulai berlatih, Zhao Yunxing sangat mementingkan ketahanan tubuh terhadap serangan. Selain itu, ia secara konsisten mengoleskan anggur obat ke seluruh tubuhnya. Kejadian-kejadian ini telah memberi Qin Yu ketahanan yang cukup tinggi terhadap serangan. Kalau tidak, pada dasarnya ia tidak akan mampu menahan kekuatan hantaman air terjun. "Bertahan," Qin Yu terus bertanya dalam benaknya. Zhao Yunxing sudah tidak ada di sini lagi jadi tidak ada yang menuntutnya. Pada suatu waktu, Qin Yu juga sempat berpikir untuk bermalas-malasan. Lagi pula, dia sudah berlatih sendiri jadi meskipun dia bermalas-malasan tidak akan ada yang menegurnya. Lagi pula, dia masih anak-anak. Tetapi, begitu pikiran itu muncul, pikiran itu langsung dicekik hingga tak ada apa-apanya olehnya. Kakak laki-lakinya yang kedua, dan bahkan ayahnya, tak seorang pun dari mereka yang malas dan tak seorang pun dari mereka yang lemah.
Sebagai putra klan Qin dan putra pangeran penakluk timur Qin, sudah sewajarnya dia tidak boleh menjadi orang lemah. Berjuang, bertahanlah, bertahanlah. Merasa kakinya mulai melemah, Qin Yu terus menyemangati dirinya sendiri dalam benaknya. Ia bahkan merasakan kakinya gemetar. Setiap kali ia bertahan dalam waktu yang lama, ada kekuatan yang mengalir keluar dari kedalaman otot-ototnya. Tiba-tiba kaki Qin Yu mati rasa dan ia terlempar ke danau dengan suara cipratan yang keras. Di tempat latihan, ada 6 karung pasir yang digantung. Qin Yu berdiri diam di antara karung-karung itu. Hah! Qin Yu berteriak keras dan memukul karung pasir dengan pukulan yang kuat. Hampir pada saat itu, ia menghancurkan 3 karung pasir lainnya. Karung pasir tersebut langsung berayun dan mengenai karung pasir lainnya. Dalam sekejap, semua karung pasir berayun-ayun. Lintasan mereka sama sekali tidak teratur. Karung pasir yang awalnya datang ke arahnya dari depan dapat bertabrakan dengan karung pasir lain yang mengakibatkan perubahan besar dalam cara pergerakannya. Pukulan, 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 pukulan. Dengan mata berbinar, Qin Yu dengan cepat memukul karung pasir yang datang ke arahnya dengan tangannya. Ini untuk melatih kecepatan reaksinya. Kecepatan reaksi dan otot lengan saling terkait. Pada saat yang sama, kecepatan reaksi dan reaksi praktisi juga saling terkait. Dan melalui pelatihan, reaksi dapat ditingkatkan. Saat para ahli bertarung satu sama lain sampai mati, mereka yang bereaksi lebih cepat, bahkan hanya sekejap, akan merenggut nyawa yang lain. Karena serangan cepat Qin Yu, karung pasir itu berayun semakin cepat. Dalam beberapa saat, ia merasakan tekanan meningkat. Tiba-tiba, ia dipukul di bagian belakang. Ia langsung kehilangan keseimbangan dan 3 atau 4 karung pasir lainnya bertabrakan dengan tubuhnya sekaligus. Gedebuk, Qin Yu langsung terjatuh ke tanah namun dia berdiri setelah berguling. Ses gelombang-gelombang-gelombang, Qin Yu tersentak kaget lalu melihat lututnya. Saat ini, lututnya robek parah karena gesekan dan mengeluarkan darah. Ada pasir dan kerikil di tanah. Jelas lututnya membentur pasir dan kerikil saat dia jatuh. Mengapa belum disapu bersih? Qin Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri yang menyapu tanah sebelum latihan. Siapa yang mengira tidak disapu bersih? Melanjutkan, mengabaikan luka-lukanya, Qin Yu menyapu pasir dan kerikil. Kemudian dia bergegas ke tengah karung pasir dan memulai latihan reaksi lagi. Di tengah halaman, hanya mengenakan celana pendek dan berbaring di kursi, Qin Yu sedang memegang sebuah buku. Seluruh tubuhnya berlumuran anggur obat. Saat ini, ada beberapa lentera terang di halaman, salah satunya berada di samping Qin Yu. Lentera-lentera itu cukup terang baginya untuk membaca tulisan di buku itu. Meskipun guru Zhao Yunxing telah pergi, Qin Yu tidak menurunkan persyaratan sedikit pun. Ia bahkan membuatnya lebih ketat. Setiap hari ia berlatih dari pagi hingga senja. Di malam hari, ia berendam di sumber air panas hingga tengah malam untuk menyerap nutrisinya dan membiarkan tubuhnya pulih. Periode ini juga merupakan waktu tidur Qin Yu. Saat ini, setelah dioleskan anggur obat oleh Wang Xian, tibalah saatnya dia membaca. Sudah lama aku tidak melihat bintang-bintang di puncak gunung. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan menatap langit berbintang yang tak terbatas sambil tersenyum tipis, tapi melihat bintang-bintang di halaman juga tidak buruk. Xiao Hei, menurutmu begitu? Hei, Xiao Hei, kamu elang atau bukan? Kenapa pertumbuhanmu sangat lambat? Kenapa ada bulu-bulu emas di atas kepalamu? Sambil berkata demikian, dia membelai Xiao Hei yang ada di sebelahnya. Mata Xiao Hei berbinar-binar. Ia mengepakkan sayapnya berulang kali seolah-olah tidak membiarkan Qin Yu mengelus kepalanya. Kemudian ia mengangkat kepalanya dengan bangga, tampak sangat angkuh. Qin Yu langsung tertawa terbahak-bahak. Baiklah, lebih baik aku membaca buku dengan serius daripada membuang-buang waktu denganmu. Besok aku harus melanjutkan latihan. Qin Yu segera membaca buku bersampul benang yang dipegangnya. Itu adalah buku kedokteran. Qin Yu dapat mengingat dengan jelas bahwa Zhao Yunxing berkata jika dia ingin menjadi ahli eksternal yang sebenarnya, dia harus menguasai ilmu pengobatan. Di sisi pintu halaman, Lian Yan bersembunyi dalam bayangan dan dengan baik hati memperhatikan Qin Yu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terutama saat Lian Yan mendengar Qin Yu mengatakan dia tidak ingin membuang waktu bermain dengan Xiao Hei, dia semakin merasa kasihan padanya. Qin Yu baru berusia 9 tahun, tetapi dia tidak menyia-nyiakan 1 menit pun dalam sehari. Dia telah berencana untuk memanfaatkan setiap menit sebaik-baiknya. Semua yang dia lakukan adalah untuk latihannya yang melelahkan. Tapi untuk apa dia berlatih? Terakhir kali Qin De mengunjungi Misty Villa sudah lama sekali. Saat dia membaca buku, dia tidak menyadari bahwa hari sudah mulai terang. Beberapa kue di samping kursi Qin Yu telah dimakannya tanpa disadari.
Qin Yu meletakkan buku itu dan mendongak. Ia meregangkan pinggangnya yang lesu dengan sangat gembira dan berkata dengan senyum lebar dan berseri-seri di wajahnya, hari dimulai dengan fajar. Hari baru telah tiba. Qin Yu, berusahalah. Berusahalah dan kau akan berhasil. Pelatihan hari baru telah dimulai. Di sumber air panas, Qin Yu berdiri dengan ekspresi tegas di matanya. Tentu saja, dia tidak berendam di sumber air panas. Sebaliknya, dia melakukan latihan daya ledak di bawah ketahanan air. Latihan daya ledak di bawah ketahanan air berguna untuk daya ledak tubuh. Dibandingkan dengan latihan daya ledak di danau, latihan daya ledak di sumber air panas berbeda karena, pertama, air sumber air panas juga memiliki daya ledak seperti danau, dan kedua, dapat menyehatkan tubuh Qin Yu tanpa henti. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Pukulan, tarik tinjumu, tendang, tarik kaki. Qin Yu meninju dan menendang dengan sangat cepat di dalam air dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya secara eksplosif di setiap serangan untuk mencapai kecepatan tercepat. Begitu Qin Yu mengambil kuda-kuda, ia tidak bergoyang bahkan di dalam air. Ia memiliki kemampuan ini hanya karena telah berlatih kuda-kuda dalam waktu yang lama. Airnya bergulung-gulung, airnya punya jalur pergerakannya sendiri. Setiap kali Qin Yu menyerang, dia berusaha agar tinjunya atau kakinya mencapai kecepatan tercepat, jadi wajar saja cara tinjunya menembus air dan cara kakinya bergerak mulai berubah. Bagaimana seharusnya jalur pukulannya? Langsung, tidak ada yang benar, tidak ada yang mutlak, menjadi langsung harus dipadukan dengan menjadi melengkung. Semuanya untuk membuat pukulan lebih cepat dan kuat serta meminimalkan hambatan air yang dialaminya. Semuanya untuk mengejar kekuatan ofensif yang semakin kuat dan kecepatan serangan yang semakin cepat. Qin Yu menyerang tanpa henti. Saat ini, bahkan ada potongan besi kecil yang diikatkan ke tangan dan kaki Qin Yu. Di tempat latihan, Qin Yu, mengenakan celana pendek, berdiri dalam posisi kuda-kuda. Ada seorang pengawal di sampingnya. Pria itu memegang tongkat kayu. Saat ini, Qin Yu sedang melatih ketahanannya terhadap serangan. Hanya dengan dipukul terus-menerus dan menyerap anggur obat, tubuhnya bisa menjadi semakin kuat. Jika Qin Yu mencapai puncak latihan ketahanan, dia bahkan akan mampu menahan senjata sungguhan. Paman Yang, sedikit lebih keras, kata Qin Yu kepada pria di sampingnya, Yang San, dengan sangat tidak puas. Yang San segera memberi nasihat, Pangeran ketiga, ini sudah hampir cukup. Sudah saatnya kau menyelesaikan latihan menerima pukulan ini. Melihat berbagai tanda merah seperti garis-garis di tubuh Qin Yu dan kemudian ekspresi acuh tak acuh di wajah kekanak-kanakannya, Yang San sangat tertekan. Ketika Qin Yu berusia 6 tahun, Yang San dan rekan-rekannya pergi ke villa berkabut bersamanya. Selama 3 tahun terakhir, mereka telah menyaksikan anak ini tumbuh. Siapa di antara mereka yang bersedia memukulnya? Tetapi Yang San terpaksa memukul Qin Yu, karena ini adalah latihan ketahanan serangan dalam latihan eksternal. Aku membiarkanmu memukulku, lalu memukulku. Baiklah, aku akan memukul diriku sendiri. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat dia berkata, dia memberi isyarat untuk mengambil tongkat kayu. Begitu Yang San melihat itu, dia segera mundur. Bertekad untuk tidak membiarkan Qin Yu memegang tongkat itu, dia berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, baiklah, aku akan terus memukulmu. Sedikit lebih keras, benar. Aku tahu, Yang San tidak berani membiarkan Qin Yu memukul dirinya sendiri. Jika Qin Yu memukul dirinya sendiri, dia akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Yang San ingat hari itu ketika tubuh Qin Yu bahkan rusak seluruhnya. Pukul, 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 pukul. Tongkat itu terus-menerus menghantam tubuh Qin Yu. Dia berdiri dalam posisi kuda-kuda dengan bibir tertutup rapat dan menerima pukulan tanpa gentar sedikit pun tanpa mengeluarkan erangan. Satu demi satu, tanda-tanda merah seperti garis muncul di tubuhnya, yang membuat Yang San merasa tidak senang. Meskipun sekarang dia seorang prajurit, ketika dia berusia 9 tahun, dia masih menggembalakan ternak di rumah. Namun Qin Yu, yang merupakan putra ketiga Pangeran Penakluk Timur, tidak menyia-nyiakan waktu dan berlatih tanpa henti untuk mencapai batas tubuh manusia. Mata Qin Yu berkilauan seperti bintang. Dari sorot matanya, dapat diperkirakan betapa besar tekad yang tak tergoyahkan seperti gunung besar. Xiao Yu, beban latihan hari ini agak terlalu berat. Besok kurangi sedikit. Qin Yu sedang berbaring di tempat tidur. Seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya berbicara kepadanya dengan penuh perhatian sambil memijatnya. Lelaki tua ini adalah Wang Xian, seorang ahli medis. Ia adalah salah satu ahli medis terbaik di kediaman Pangeran Penakluk Timur. Ketika Qin De mengirimnya ke villa berkabut, orang-orang di kediaman itu merasa heran karena tuan mereka bersedia mengirim ahli medis seperti itu ke sebuah villa. Tidak masalah,
Kakek Weng, jika Anda memijat saya dengan teknik khusus Anda, ditambah dengan anggur obat, saya akan kembali normal keesokan harinya. Qin Yu mengerutkan bibirnya. Dia sama sekali tidak peduli. Tangan Weng Xian tidak bergerak sangat cepat, tetapi mengikuti suatu pola, entah mengepak, atau meremas, atau menusuk, atau membelai. Berbagai teknik tersebut semuanya berbeda satu sama lain. Selain itu, tangan Weng Xian juga diolesi dengan anggur obat. Dengan bantuan teknik pijat rahasianya yang khusus, obat mujarab dari anggur obat ini menyatu dengan tubuh Qin Yu dengan sangat cepat. Weng Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat melihat ekspresi Qin Yu yang tidak peduli. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk mengisi teknik pijat rahasianya dengan energi internal. Rasanya sangat nikmat. Merasakan semburan energi hangat memasuki tubuhnya satu demi satu, Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak santai. Weng Xian tersenyum. Jika dia tidak mau, bahkan jika seseorang memiliki status yang lebih tinggi, dia tidak akan menggunakan semua kekuatannya seperti ini bahkan tidak menahan sedikit pun energi internal. Namun, Weng Xian sangat peduli dengan Qin Yu. Lagi pula, melihat anak itu berlatih keras setiap hari, bagaimana mungkin dia tidak melunak dan menyukainya. Baiklah, Xiao Yu, nanti kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk berlatih. Zhao Yunxing itu keterlaluan. Apa-apaan latihan batas itu? Jika bukan karena sumber air panas Mistifila dan bantuanku untuk mengeruk saluranmu, menyatukan obat-obatan anggur yang manjur dengan tubuhmu, bagaimana mungkin anak sepertimu bisa menerimanya? Kata Weng Xian sambil mendesah. Jelas dia sangat tidak puas dengan Zhao Yunxing. Qin Yu tersenyum lebar pada Wang Xian dan berkata, aku tahu. Kakek Weng memang yang terbaik. Kakek Weng harus tidur lebih awal. Selamat tinggal, Kakek Weng. Weng Xian langsung tersenyum dan mengangguk. Dia juga menasihati Qin Yu sekali lagi. Kemudian Qin Yu meninggalkan kediaman Weng Xian. Malam ini, langit dipenuhi banyak bintang dan sangat cerah. Guru sudah pergi. Seiring dengan latihan sehari-hari, tubuhku menjadi semakin kuat. Beban latihan harus ditingkatkan. Selain itu, aku harus menambahkan beberapa metode latihan lainnya. Sambil menatap langit berbintang, Qin Yu berpikir. Setelah itu, ia masuk ke lantai rahasia di bawah taman utara. Ia sangat paham cara membuka berbagai perangkat pelindungnya. Dia memasuki ruang rahasia tempat buku-buku rahasia disimpan. Berbagai buku rahasia tergeletak di atas meja. Qin Yu belum merapikan buku-buku ini. Lagi pula, hanya dia dan Lian Yan yang tahu cara membuka ruang rahasia ini. Qin Yu segera melihat ke-28 buku rahasia di luar. Buku-buku rahasia eksternal ini memiliki berbagai metode pelatihan yang berbeda. Qin Yu ingin menemukan beberapa metode yang cocok untuk dirinya sendiri di dalamnya. Tiba-tiba, mata Qin Yu tanpa sadar tertarik pada satu-satunya buku emas di antara buku-buku rahasia itu. Di antara 96 buku rahasia, hanya satu buku yang ditulis di atas kertas emas sehingga sangat menarik perhatian. Itu adalah seni naga leluhur. Sebuah ide tiba-tiba muncul di pikiran Qin Yu. Saat itu saya tidak bisa berlatih teknik internal, tetapi sekarang saya telah melatih tubuh saya selama lebih dari setahun. Saya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin masalah gantian saya telah hilang secara otomatis, pikir Qin Yu. Lagi pula, pada umumnya, orang yang memiliki masalah dengan kesehatannya dapat secara otomatis menyembuhkan penyakitnya dengan berlatih seni bela diri. Namun, Qin Yu lupa bahwa masalah gantiannya berbeda dengan masalah orang biasa. Itu bukanlah penyakit, melainkan, itu adalah cacat bawaan. Namun, Qin Yu masih anak-anak. Selain itu, ia selalu berharap kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, wajar saja jika ia memiliki ide seperti itu. Apapun yang terjadi, aku akan mencobanya terlebih dahulu. Bagaimanapun, beberapa jam tidak boleh terbuang sia-sia. Qin Yu segera duduk dengan kaki disilangkan di atas meja. Dia memperoleh seni naga leluhur lalu mulai berlatih sesuai dengan isi halaman pertama. Dia memasuki kondisi pikiran yang halus lalu pikirannya menjadi kosong samar-samar. Dalam waktu singkat, Qin Yu merasa bahwa energi suci alam semesta yang diserapnya telah membentuk aliran hangat di tubuhnya. Selain itu, dibandingkan dengan aliran lebih dari setahun yang lalu, aliran ini cukup besar. Seperti yang diharapkan, saat tubuh menjadi kuat, aku menyerap energi suci alam semesta dengan lebih cepat. Mari kita mulai mengedarkannya. Qin Yu segera menggunakan pikirannya untuk membuat aliran hangat itu bergerak di dalam tubuhnya. Menurut jalur bulat kecil dari seni naga leluhur, aliran itu terus berubah arah lalu menyatu dengan dantian. Qin Yu menjadi bersemangat. Dia dengan hati-hati mencoba merasakan apakah aliran kecil energi internal ini akan hilang atau tidak. Jangan sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai.
Qin Yu berharap yang terbaik agar perhatiannya menjadi lebih terfokus. Dia menggunakan seluruh pikirannya untuk merasakan aliran kecil energi internal ini. Dalam latihan batas, hal yang paling banyak dilatih adalah pikiran. Setelah berlatih begitu lama, pikiran Qin Yu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Pikirannya juga jauh lebih kuat daripada saat Qin Yu baru saja memulai latihan batasnya. Dia merasakan dengan jelas energi internal mulai menyebar di dantian. Kemudian energi itu menyebar ke seluruh tubuh ke segala arah. Wah, gagal lagi. Qin Yu mengerang. Tiba-tiba, itu tidak benar. Seolah-olah Qin Yu baru saja menemukan rahasia yang mengguncang dunia. Dia memfokuskan seluruh pikirannya pada garis-garis energi internal yang tersebar. Sebagian besar garis energi internal itu menghilang ke udara melalui tubuh, tetapi tanpa diduga sejumlah kecil dari mereka menyatu dengan daging dan tulang tubuh. Sebagai analogi, daging dan tulang Qin Yu seperti tanah berpasir dan garis-garis energi internal itu seperti sungai. Sungai itu mengalir di tanah berpasir, tetapi sebagian kecil airnya masih terserap oleh tanah. Ini adalah fakta. Meskipun energi internal Qin Yu mengalir ke sekitarnya, sebagiannya masih terserap olehnya. Mata Qin Yu langsung berbinar. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Qin Yu sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun menyerap obat mujarab dari anggur obat dapat memperkuat daging tubuh, bagaimana bisa dibandingkan dengan energi internal? Aku tidak dapat mengumpulkan energi internal, tetapi dagingku dapat menyerap energi internal. Semakin kuat dagingku, semakin cepat aku berlatih teknik eksternal. Saat ini, Qin Yu sangat bersemangat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang kuat. Ayah, aku pasti akan berhasil. Mata Qin Yu memancarkan sinar terang. Dia tidak pernah seyakin ini sebelumnya. Di atas jalan yang suram dan berbahaya dalam mempraktikkan teknik eksternal yang selama ini dijalani Qin Yu, fajar mulai menyingsing. Berkat energi internalnya yang menyatu dengan dagingnya, daging dan tulang Qin Yu segera mengalami transformasi tanpa henti. Dengan menyerap energi internal, fleksibilitas dan ketangguhan daging serta potensinya terus meningkat. Hal ini memungkinkan latihan tubuh Qin Yu meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Seiring berjalannya waktu, kekuatan keseluruhan Qin Yu juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekitar setengah tahun kemudian, Zhao Yunxing sudah pergi selama setahun. Qin Yu sudah berusia 10 tahun. Di sisi Gunung Donglan, dengan mata yang tampak seperti elang, Qin Yu menatap ke depan sambil berlari dengan langkah panjang. Orang yang lewat pada dasarnya tidak dapat membayangkan bahwa masing-masing lengannya mengenakan baju besi seberat 5 jin dan masing-masing kakinya mengenakan baju besi seberat 10 jin. Baju dalamnya yang terbuat dari besi juga beratnya sekitar 20 jin. Qin Yu berlari dengan kecepatan tertingginya. Dia tidak berhenti sama sekali. Kesulitan berlari sambil membawa beban bervariasi tergantung pada bagian tubuh mana beban itu diikatkan. Jika ia hanya membawa beban di punggungnya, setidaknya kakinya masih bisa berlari dengan mudah. Namun, jika ada lebih banyak beban yang diikatkan di lengan dan kakinya akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk berlari. Ini juga merupakan metode yang digunakan Qin Yu untuk melatih ledakan lengannya. Dengan puncak gunung yang sudah terlihat, Qin Yu tidak dapat menahan senyum cerah di wajahnya. Selama setengah tahun terakhir, kekuatanku meningkat pesat dibandingkan dengan latihan selama setahun sebelumnya. Potensi dan ketangguhan otot meningkat pesat. Selain itu, menyerap energi internal jauh lebih baik untuk fleksibilitas dan ketangguhan otot dibandingkan metode latihan lainnya. Baiklah, teruslah berjuang. Mata Qin Yu penuh dengan kegembiraan. Selama setengah tahun terakhir, dia telah melakukan latihan internal setiap hari. Meskipun dantiannya tidak dapat mengumpulkan energi internal, daging tubuhnya telah menyerap sebagian energi internal yang tersebar. Pada saat ini, daya ledak, fleksibilitas, ketangguhan, dan bahkan potensi otot Qin Yu semuanya telah meningkat pesat. 3 pakar internal hebat yang selalu mengikuti Qin Yu secara diam-diam semuanya sangat tercengang. Ketiga ahli internal hebat ini selalu menjaga Qin Yu secara diam-diam. Mereka khawatir jika Qin Yu berlatih sendirian, dia mungkin akan cedera karena berlari terus-menerus atau pingsan. Jika sesuatu terjadi, mereka akan segera menolongnya. Namun, selama setengah tahun terakhir, mereka hanya melihat Qin Yu meningkatkan level latihannya tanpa henti. Tingkat peningkatan beban latihannya bahkan mengejutkan ketiga ahli internal hebat itu. Namun, Qin Yu benar-benar mampu bertahan. Di bawah air terjun, masih membawa beban yang sama seperti sebelumnya, Qin Yu berdiri dalam posisi kuda-kuda di bawah air terjun, menahan serangan air yang terus-menerus. Di bawah serangan air terjun, Qin Yu terus-menerus memukul dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil berteriak pelan.
Pukulannya secepat kilat dan setiap pukulan mengenai air. Beginilah cara Qin Yu melatih kekuatan serangan lengannya. Semprotan air semakin tersebar karena serangannya. Sinar matahari menyinari mereka, menciptakan sinar cahaya 7 warna yang menyilaukan. Begitu Qin Yu mengambil kuda-kuda, dia stabil seperti pohon pinus tua. Saat beban bertambah, tekanan pada kaki benar-benar bertambah banyak. Qin Yu menggigit bibirnya dan berusaha keras untuk membuat kakinya berdiri lebih stabil. Pada saat ini, kaki Qin Yu tidak hanya menahan kekuatan hantaman air terjun, tetapi juga menahan tekanan beban di tubuhnya, jadi sangat sulit baginya untuk bertahan. Namun, membawa beban juga meningkatkan gaya gravitasi pada Qin Yu, sehingga pusat gravitasinya menjadi stabil. Di bawah serangan air terjun yang terus-menerus, kaki Qin Yu menahan tekanan yang semakin kuat. Jika dia ingin mencapai batasnya, dia harus bertekun. Mencapai puncak batas fisiknya, Qin Yu merasakan aliran hangat yang keluar dari kedalaman ototnya satu demi satu. Berkat aliran itu, kakinya kembali kuat. Karena dagingnya telah menyerap energi internal, setiap kali Qin Yu melampaui batasnya seperti kali ini, ia merasa bahwa kekuatan yang dilepaskan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini juga memungkinkannya untuk berkembang lebih cepat. Malam, Qin Yu duduk dengan mata tertutup dan kaki disilangkan di atas meja. Ia terus-menerus menyerap energi suci alam semesta, mengubahnya menjadi energi internal dan menyalurkannya ke dalam dantian. Tak lama kemudian, energi internal itu menyebar dan pergi ke segala arah. Namun, otot-otot Qin Yu yang terlatih masih menyerapnya tanpa henti seperti seorang pengembara yang lapar dan haus di jalan. Setelah semalam, Qin Yu membuka matanya. Seperti dugaanku, saat beban latihan meningkat, jumlah energi internal yang diserap otot juga meningkat. Hari ini jumlah energi internal yang diserap sekitar 1/5 dari total. Wajah Qin Yu penuh kegembiraan. Energi internalnya menyebar sangat cepat. Sebagian besar menyebar ke udara dan hanya sebagian kecil yang diserap. Itu sudah merupakan proporsi yang sangat tinggi sehingga dia dapat menyerap 1/5 dari total saat ini. Qin Yu tiba-tiba berdiri. Dia segera merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Saat energi internal diserap ke dalam daging, potensi daging akan meningkat drastis. Hari baru telah tiba. Ayo teruskan latihan, Qin Yu tersenyum, lalu bergegas keluar ruangan. Berlatih hari demi hari, tubuh Qin Yu juga berubah secara diam-diam. Seiring bertambahnya usianya, dia telah mencapai masa pubertas. Masa pubertas. Ini adalah tahap di mana tubuh manusia berkembang dengan sangat cepat secara fisik. Seketika, nafsu makan Qin Yu meningkat pesat, memungkinkan berbagai fungsi tubuhnya meningkat lebih cepat. Sepanjang tahun dari usia 10 hingga usia 11 adalah tahun di mana Qin Yu mengalami kemajuan paling pesat dalam 3 tahun terakhir pelatihannya. Selama tahun ini, tulang-tulangnya tumbuh dan otot-ototnya berkembang. Selain itu, jumlah energi internal yang diserap dagingnya meningkat pesat setiap hari. Qin Yu kini berusia 11 tahun. Tingginya telah mencapai sekitar 1,6 meter. Kekuatannya secara keseluruhan dapat dikatakan telah meningkat secara eksponensial. Di tempat latihan, Qin Yu mengenakan pakaian latihan hitam, duduk sesuai keinginannya, mengambil waktu istirahat yang sangat jarang ditemuinya. Karena ia mengenakan pakaian latihan, hanya dengan melihatnya, pada dasarnya tidak ada yang tahu bahwa ia mengenakan 2 pelindung lengan seberat 10 jin di lengannya, 2 pelindung kaki seberat 20 jin di kakinya, dan kaos dalam seberat 40 jin. Secara keseluruhan, ia membawa beban 100 jin. Namun, bagi Qin Yu yang telah menjalani pelatihan terbatas selama 3 tahun, ini sama sekali bukan apa-apa. Kekuatan yang lemah ini masih jauh dari kata baik. Begitu Qin Yu mengingat 8 ahli luar saat itu, dia merasa dirinya sendiri sangat kurang kekuatan. Mendong dapat mengangkat 800 jin dengan satu tangan dan membawa 1000 jin dengan mudah dengan seluruh tubuhnya. Dibandingkan dengannya, Qin Yu memang jauh lebih lemah. Namun, Qin Yu lupa bahwa ia baru berlatih selama 3 tahun. Jika ia tidak menemukan efek fantastis dari latihan internal setelah Zhao Yunxing pergi, ia akan membutuhkan waktu minimal 6 atau 7 tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Selain itu, jalan yang ditempuh Qin Yu berbeda dengan jalan yang ditempuh para ahli eksternal lainnya. Untuk menilai suatu tubuh, seseorang tidak hanya perlu melihat kekuatannya saja, tetapi juga perlu melihat banyak hal lainnya seperti kelenturan, ketangguhan, kelincahan, daya ledak, ketahanan terhadap serangan, dan seterusnya. Kekuatan Qin Yu memang lebih lemah dari Mendong. Namun, dari segi kecepatan saja, si manusia liar Mendong itu bahkan lebih rendah dari Qin Yu karena Qin Yu sangat lincah. Selain itu, fleksibilitas dan ketangguhan tubuhnya juga sangat baik dan jauh lebih unggul dari para ahli luar biasa.
Banyaknya air yang ditampung tong kayu bergantung pada papan terendahnya, bukan papan tertingginya. Menjaga keseimbangan antara berbagai atribut sangatlah penting. Qin Yu sedang duduk di kursi. Sekilas, seluruh tubuhnya tampak seperti macan tutul yang perkasa. Berkat pelatihan selama 3 tahun, ditambah dengan masa pubertasnya, Qin Yu kini telah mencapai tinggi 1,6 meter. Ia juga telah menjadi remaja dari seorang anak kecil. Terlebih lagi, ia adalah seorang remaja yang bahkan jauh lebih cakap daripada orang dewasa biasa. Saat ini, remaja ini sedang merenung. Guru berkata, dalam latihan eksternal, pertama-tama aku harus berlatih hingga tubuhku menjadi sempurna. Kemudian aku akan mempelajari berbagai teknik bertarung menggunakan tubuh ini. Namun, teknik bertarung jarak dekat tidak dapat dikuasai hanya dalam 1 atau 2 hari. Aku harus mulai mempelajarinya sekarang juga. Mata Qin Yu bersinar dengan kebijaksanaan. Selama 3 tahun terakhir, dia telah membaca banyak buku kedokteran dan buku-buku lain dalam penelitiannya. Semakin banyak buku yang dia baca, semakin baik pula rasionalitasnya. Dan cara dia mempertimbangkan suatu masalah sekarang sudah tepat sasaran. Berkat itu, dia semakin memahami apa yang dikatakan Zhao Yunxing saat itu. Mulai sekarang, aku akan menggunakan separuh waktu siang hari untuk melatih tubuhku. Selama separuh waktu lainnya, aku akan mencoba mencari tahu metode seranganku sendiri. Qin Yu tiba-tiba berdiri dan segera meninggalkan tempat latihan. Dia menuju ruang belajar. Tubuhnya masih membawa beban seberat 100 jin. Selama 24 jam sehari, Qin Yu tampaknya tidak pernah melepas beban, kecuali saat dia harus mandi. Dasar-dasar tubuh yang sempurna sudah terbentuk. Namun, bagaimana ia memanfaatkan tubuh ini untuk menyerang? Zhao Yunxing memiliki tekniknya sendiri. Qin Yu tentu saja dapat memiliki teknik buatannya sendiri. Hanya teknik yang diciptakan berdasarkan tubuhnya yang merupakan teknik ofensif terbaik dan terkuat. Yang harus dilakukan Qin Yu sekarang adalah menemukan teknik ofensif semacam ini.